Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Fatma A.R. Umar MPD dan teman-teman yang sempat hadir pada pertemuan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita masih sempat diberikan nikmat, kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Noen Lakoro sebagai moderator dan Muhammad Yusuf Ibrahim sebagai presentator pertama dan kita yang terima kasih sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPP kami yang berjudul Perbedaan Budaya. Budaya adalah salah satu cara hidup manusia yang berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak bersama penjelasan dari Muhammad Yusuf Ibrahim. Silakan. Kita akan menjelaskan perbedaan budaya. Yang pertama, komunikasi dan budaya. Komunikasi antara budaya dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi antara manusia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pada dasarnya semua orang memiliki budaya yang berbeda-beda, termasuk cara pandang dan cara pikirnya terhadap suatu hal. Pastinya dalam budaya masing-masing seperti kita contoh budaya mental dan budaya lainnya pasti memiliki komunikasi yang berbeda. Misalnya komunikasi antar bahasa, mereka itu mempunyai ciri khas bahasa yang berbeda. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Nah, dalam budaya masing-masing pakaian dan penampilan itu sangat dapat dibedakan. Kita ambil contoh pakaian Gorontalo itu maksudnya dalam budaya itu pastinya kita akan mengenali suatu budaya itu dengan cara pakaiannya, seperti pakaian adat dan penampilan kita bisa tahu mana apa itu penampilan budaya apa yang kita punya. Terus makanan dan kebiasaan. Dalam suatu budaya makanan menjadi ciri khas tersendiri. Misalnya dalam di budaya saya itu budaya Bogor mempunyai makanan yang ciri khas. Dengan makanan itu kita bisa mengetahui budaya tersebut. Waktu dan kesadaran. Yang keempat itu waktu dan kesadaran akan waktu. Kesadaran akan waktu antara budaya yang satu dengan budaya lain tentu sangat berbeda. Ada beberapa orang yang ketika melaksanakan suatu kegiatan pasti tepat waktu. Namun ada juga beberapa orang yang merelatifkan waktu atau santai saja terhadap waktu. Maksudnya dalam budaya-budaya tertentu ada orang yang melaksanakan kegiatan itu mereka itu selalu tepat waktu. Ada juga budaya-budaya lain mereka itu melaksanakan kegiatan tidak tepat waktu. Nilai dan norma. Nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang berbudaya pasti berbeda antara budaya satu dengan yang lainnya. Contohnya norma yang berada di Indonesia pasti jauh berbeda dengan norma yang ada di luar negeri. Yang keenam, kepercayaan dan sikap. Agama dipengaruhi oleh budaya dan budaya dipengaruhi oleh agama. Tradisi-tradisi yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut oleh sekelompok orang dapat mempengaruhi sikap anggota terhadap kehidupan, kematian, dan hidup sesudah mati. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Yusuf atas penjelasannya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Yunita. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Yusuf Ibrahim, yaitu cara menyikapi perbedaan budaya. Yang pertama, sadar bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Yang kedua, sadar semua manusia tidak bisa menentukan akan
akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Yang ketiga, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Keempat, dibicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Terima kasih kepada Ibu atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan materi tentang perbedaan-perbedaan budaya dari kedua presentator. Nah, sekarang saya akan membuka sesi diskusi di mana kalian bisa memberikan pertanyaan, pendapat atau sanggahan terkait perbedaan-perbedaan budaya. Pertanyaan kami batasi 2 saja. Dipersilakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Esmamu. Saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Yang saya ingin tanyakan, yang sudah dijelaskan, budaya merupakan salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang saya ingin tanyakan, berikan contoh budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi tersebut. Terima kasih. Baik, saya menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Abdul Esmamu tentang pertanyaan berikan contoh budaya yang diturunkan ke generasi ke generasi. Saya ambil contoh, kita ambil contoh di wilayah Gorontalo. Nah, di wilayah Gorontalo itu ada namanya tari Saronde. Nah, itu tari Saronde itu diterapkan di orang-orang tua yang melestarikan tari Saronde itu. Terus tari itu dilestarikan sampai sekarang. Saya akan menambahkan jawaban dari Yusuf. Contoh lain dari budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi itu contohnya seperti budaya di Gorontalo, Madelemon. Kan Madelemon itu sudah ada dari sejak zaman dulu begitu kan, sampai sekarang masih dilestarikan. Teman-teman semua dan dari presentasi perbedaan budaya. Saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Salah satu warisan leluhur yang sampai dengan sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. Perbedaan budaya sudah menjadi hal yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan sekolah, di tempat kerja, bahkan di keluarga kita sendiri. Dengan demikian, adanya perbedaan budaya bisa membuat setiap orang memiliki cara berkomunikasi atau cara menyampaikan pesan yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.